Saya lupa untuk record ya. Makasih mungkin Mas. Nah, sekarang teman-teman rekan-rekan sekalian, saya bisa sebentar, mohon maaf. Bisa klik ini ya, www di apa namanya? Masuk ke Google bisa atau di chat WhatsApp boleh. Jadi sekarang praktek coba ketikan seperti ini yang saya klik di sini, www w3 kali ini titik dot WhatsApp WASAP whatsapp.at. Coba klik di chat itu atau mungkin di Google boleh. Monggo kalau Bu Surti ini apa namanya mau mencoba boleh. Bu Yusi, Mbak Yusi, Mbak Nurul mungkin atau Mbak Siska. Silakan, saya kasih pengajaran dulu singkat di sini. www W3 kali ini ya, www.whatsapp.at atau saya chat di grup aja. Iya, chat di grup aja, Pak. Ya, saya chat di grup sebentar. Dah, monggo itu sudah saya chat di grup, tinggal diklik. Ya, tinggal diklik aja. Nah, itu. Tinggal diklik. Ya, pun, Pak. Ya. Sampun. Nah, itu nanti benar ya tampilannya begini semua, Nji. Ya, tampilannya mulai dari tampilan kiri seperti ini. Bisa dilihat. Terus itu nanti ada nomor handphone, nomor HP. Ya, nomor handphone. Itu jangan dirubah, 628-nya jangan dirubah. Tinggal masukkan aja. Nomor belakangnya di angka 8 masukkan. Jadi 628 berapa? Kayak gitu. Nah, ayo dimasukkan dulu nanti. Coba. Masukkan nomornya. 628 berapa? Kayak gitu. 628 nomornya kita. Iya, jadi 628 itu pengganti 08, Ibu. Jadi 628 itu pengganti 08. 628. Langsung ditambah. Ya, 628 terus nomornya kita. Hmm. 87. Sudah? Belum. Ya, Pak. Apa-apa, saya tunggu pelan-pelan. 628 sebentar. Itu enggak kasih 081 ya? Tetap. Kenapa? Enggak perlu, Ibu. Enggak perlu kasih 081. Ya, enggak perlu. Jadi 628 langsung. 628 langsung. Sudah. Untuk Bu Yusi betul, Bu, tampilannya begitu. Iya, Pak. Tampilannya memang ya betul. Tampilannya begitu. Nanti diisi dulu yang sebelahnya itu ya. Nomornya terus pelan-pelan dulu nomornya terus setelah itu nanti yang kata-katanya. Ya. Nah, saya chat yang di grup WA, di grup latihan itu ada tulisan halo ini dengan Anton dan segala macam ya kan. Itu di copy paste, di copy terus kemudian diklik masukkan ke sini. Di copy, diklik copy terus masukkan ke sini. Jadi yang lain-lain jangan diutak-atik dulu. Masukkan yang di kotakan ini dulu. Mana ada halo Anton enggak ada nih? Itu nomor HP terus bawahnya pesan. Ya, yang pesan itu Ibu. Yang pesan Ibu. Yang pesan diklik. Yang pesan itu diklik ya kan? Open dulu. 08. Halo. Ya, mohon maaf. Setelah memasukkan nomor HP terus open. Masuk yang di itu Ibu. Yang di kotak ini. Yang di kotakan ini semulanya kosong kan Bu ya?
pesan itu. Mm-mm. Nah, itu Ibu masuk ke grup pelatihan Ibu. Itu dibimbing sama Mas Anto itu. Nah, Bawahnya buat link, ya bawahnya pesan. masuk pesan dulu Bu. Jadi masuk ke grup pelatihan Edu, itu sudah saya kasih kata-kata itu semuanya. Itu di copy Bu. Nanti diklik, ya kan, diklik terus di copy, dimasukkan ke sana. Nah, seperti yang dicontohkan Mas Santo ini. Nanti setelahnya itu baru buat link, diklik link, terus nah itu nanti muncul di situ copy link, tinggal di copy, baru dimasukkan ke chat WhatsApp. Ya. Saya baru nomor HP masuk, terus pesan kan ada Oke. tulisan BIS itu. Ya. Itu Kemudian diklik. masuk, ya masuk buat link itu Bu, diklik buat link dulu. Nah ini diklik buat link. Ya. Ya. Ampun. Nanti muncul copy link itu, nah itu tinggal di copy, baru setelahnya itu baru bisa dimasukkan ke chat WhatsApp. Jadi nanti tiap orang kalau mau klik link tersebut akan munculnya seperti itu nanti kata-katanya. Nanti lebih lanjutnya nanti akan dibahas lanjut sama Mas Santo juga boleh. Oke. Ini saya cukupkan dulu. Saya stop share dulu. Sekarang saya coba, nanti bisa diutak-atik lagi ya rekan-rekan. Nggak perlu bingung, gampang kok itu nanti saya bimbing lagi, nanti bisa dipertajam sama rekan saya Mas Santo. Nanti di grup juga kita belajar lagi. Saya share singkat mengenai yang kemarin belajar sederhana untuk Instagram. Jadi di sini sudah ada ketentuannya, sudah ada cara-cara langkahnya ya. Saya tidak sampai mendetail sekali, nanti jelasin di sini. Ikutin aja semua langkah-langkahnya. Yang perlu disiapkan yang ini. Jadi aplikasinya nanti perlu disiapin 4 hal ya. Yang pertama PixArt melalui Google Store ya, Play Store, mohon maaf, dari Play Store. Itu kapasitasnya 65,42 MB. Terus Canva kapasitasnya 34 MB sekian. Kemudian Snapseed kapasitasnya 28, sekian. Sebentar. Lalu yang terakhir memang Instagram 41,2 MB sekian. Totalnya 169,3 MB sekian. Nah, nanti bisa dicek. Semoga kapasitas dalam handphonenya rekan-rekan sekalian mencukupi. Harusnya mencukupi. Karena saya pakai handphone lama pun masih mencukupi. Lalu ini langkah-langkahnya nanti bisa diikutin ya. Saya tidak, nanti bisa dipelajarin sendiri. Canva seperti ini, saya langsung cepatkan. Nah, nanti bisa diikutin langkah-langkahnya. Nah, saya lanjut lagi untuk yang ke belajar mengenai fotografi sederhana. Sebentar. Jadi fotografi sederhana ini saya lebih menekankan pakai handphone, terus kemudian ada yang fokusnya 2 hal, alami pakai cahaya matahari seperti ini. Kemudian nanti ada juga yang pakai buatan lampu. Nah, di sini, ini buatan lampu. Jadi buatan lampu, maksudnya buatan itu cahaya buatan itu pakai lampu, sinar kayak gitu. Ada langkah-langkahnya, contohnya seperti ini, ya kan? Nah, simple sederhana. Ini contohnya sepatu.
medianya cuma kertas polos putih sama lampu, ya kan? Seperti itu, tidak perlu pakai studio-studioan, wis. Ribet nanti malah duitnya akeh, orang modal, orang balik modal, wis jogrok bandaring kok. Jadi nanti bisa diikutin aja langkah-langkahnya. Ini ada aplikasi Snapseed-nya dan segala macam. Nanti kalau saya jelasin sini panjang lebar, nanti pelajari sendiri di situ sudah sesuai langkah-langkahnya, ya. Nah, kalau itu semuanya bisa diikutin, saya harap nanti menjadi tugas pribadi juga sama individu sama kelompok. Insya Allah, ya kan, Insya Allah tampilan Instagramnya sama seperti Instagram di saya, ya kan, tampilan fotonya dan segala macam, Insya Allah hampir mirip lah seperti di saya. Nanti sudah saya kasih template-nya. Malah yang lebih baik itu kalau saya lihat punyanya Mas Anto sama siapa Mbak Dini itu, pinter sudah. Nanti belajar, nanti habis ini belajar sama mereka. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti selebihnya saya akan bimbing semuanya di grup, atau mungkin Jabri juga boleh. Dan sekarang waktu dan tempat saya persilahkan ke Mas Anto. Monggo Mas Anto, silakan. Dilanjut. Oke, baik. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu-ibu guru dari SMKN 2 ya. Nawangan Pacitan gitu ya. Kemudian terima kasih kepada teman-teman narasumber lainnya, ada Mas Anton, Mas Topan, ada Mas Anang dan Mas Dian gitu ya. Oke, pagi hari ini saya diberi kesempatan gitu ya untuk sharing gitu ya, sama-sama belajar, karena kita mungkin latar belakangnya hampir sama. Kalau Bapak Ibu ada di dunia pendidikan di guru, kebetulan saya ada di pendidik juga, yaitu di dosen Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Dulu namanya STIE, sekarang sudah bertransformasi ke Universitas Hayam Wuruk. Yang kebetulan dulu mantan ketua STIE Perbanas periode 2006 sampai 2014, ini kebetulan aslinya Pacitan, yaitu Prof. Tati gitu ya. Nah, kalau saya jadi ingat Pacitan ini, beberapa rekan-rekan pernah ke Pacitan ya, berkunjung ke rumahnya Bu Prof. Tati gitu ya, dan beberapa alumni kita pun juga sama, banyak dari SMA maupun SMKN di Pacitan. Oke, itu penjelasan singkat dari saya. Tadi udah dikasih intro sama Mas Anton gitu ya. Sekedar informasi, saya sama Mas Anton ini adalah teman kecil sebenarnya gitu ya. Jadi saya dan Mas Anton ini bertetangga ya. Tapi akhir-akhir ini kita memang sudah berapa tahun tidak pernah tatap langsung, ketemunya mungkin tatap maya gitu ya. Jadi tanpa bertemu secara langsung. Jadi kebetulan saya juga sudah pindah dan Mas Anton masih stay gitu ya. Sama-sama kita berasal dari Surabaya, di Rungkut tepatnya gitu ya. Oke, saya izin share dulu. Sebentar, saya izin share. Nah, ini kayaknya saya banyak sesinya diskusi saja gitu ya. Nah, apakah sudah muncul slide saya? Sudah, Mas. Sudah, Mas Anto. Nah, oke, ini saya bahasnya banyak ke teorikal, jadi nanti kalau ada beberapa video yang saya share, ada kaitannya dengan yang tadi disampaikan Mas Anton, salah satunya adalah pembuatan call to action, itu sebenarnya namanya. Gitu ya, model dan strategi bisnis, gitu ya. Nah, sebenarnya ini juga menjadi kurikulum baru yang lagi booming. Kira-kira 5 tahun yang lalu saya belajar awal-awalnya di bisnis digital, gitu ya. Awal-awal saya belajar bisnis digital, tapi semakin kesini semakin marak, gitu ya. Terutama pada waktu 2020 awal pandemi, sehingga ya semuanya harus bertransformasi. Kalau yang kemarin-kemarin masih kenalan-kenalan saja, iya digital, tapi beberapa
para pedagang, lebih percaya dengan lebih trust-nya lebih tinggi ke bisnis secara konvensional, gitu ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya bisnis digital itu, gitu ya, sebagai tuntutan. Jadi adalah salah satu bisnis jasa sebenarnya yang menggunakan kecanggihan teknologi. Kalau dulu kita punya toko kelontong, area penjualannya hanya di area wilayah tersebut saja, gitu ya. Nah, dengan memanfaatkan bisnis digital, kita tidak hanya menjual barang itu atau apa yang kita, baik itu barang, jasa, itu tidak hanya di lokasi tersebut, tapi kita sudah bisa meluas, gitu ya. Jadi wujudnya seperti apa sih sebenarnya? Wujudnya nggak hanya software, kita bisa jualan fisik hanya dengan dibantu dengan suatu teknologi, gitu ya. Nah, saat ini pun juga sama, gitu ya. Apakah nanti kita bisa disebut sebagai ini suatu bisnis digital? Ya, semuanya semua saat ini di setahun terakhir, gitu ya. Kalau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, setahun terakhir belajarnya tadi saya ngobrol di awal Zoom learning, gitu ya. Semua pada belajar Zoom learning, Google Meet learning, gitu ya. Untuk gimana caranya supaya kita nggak tatap maya karena memang dampaknya adalah dampak pandemi. Gitu ya. Jadi apa saja gitu ya, contoh buku kita juga bisa buatkan dalam model bisnis e-book contohnya gitu ya. Ada nanti kita kenalan dengan e-commerce. Nah, model bisnis digitalnya seperti apa gitu ya. Nah, model bisnis digitalnya polanya adalah B2B, ada B2C, ada C2C gitu ya. Loh, apa sih apa istilah baru ini ya gitu ya. Nah, kalau B2B adalah business to business. Nah, contohnya gimana kalau bisnis to bisnis gitu ya? Contoh antara supplier dengan supplier. Ini rentetannya agak panjang biasanya. Ada kerjasama. Kemudian ada bisnis to customer, jualan secara langsung. Nah, yang terakhir-terakhir difasilitasi oleh e-commerce adalah customer to customer, pelanggan ketemu pelanggan. Saya contohkan dulu yang bisnis to bisnis. Jadi kalau bisnis to bisnis, saya sebagai pengusaha, pengrajin, gitu ya, pengrajin. Kemudian saya nggak mau jualan, ya udah. Siapa nih yang mau jualan? Oh ya udah, ada contoh Mas Anton, sama-sama punya perusahaan. Ya sudah, saya bagian yang masarkan, kamu yang bagian produksi. Berapa biaya beli saya, gitu ya? Harga per ininya itu bisnis to bisnis. Ya udah, nanti kalau kamu beli 10, harga per unitnya saya kasih, gitu ya. Diskon berapa gitu ya. Jadi contoh per unitnya 10.000 khusus untuk yang belinya karena kita sudah B2B, business to business. Ya udah Mas Anton belinya harganya 8.000 aja. Nanti Mas Anton jualnya bisa 10.000, 12.000. Kita sudah business to business. Nah, kalau business to customer gimana gitu ya? Apakah saya hanya boleh jualnya kepada Mas Anton saja selaku sama-sama punya perusahaan? Enggak juga. Nanti kita punya kesepakatan biasanya. Ada bisnis to customer. Kalau saya jual ke customer, kamu kalau jual ke customer tapi harganya 12.000 ya, karena saya jual di customer juga 12.000. Nah, itu ada kesepakatan sebenarnya antara B2B. Sedangkan B2C, saya langsung jualan. Contoh saya jual ke Pak Dwi. Pak Anto, saya mau beli B2B, beli barangnya Pak Anto lah. Ini saya kasih harganya, oh ini Pak, per unitnya 12.000. Karena Pak Dwi sebagai pembeli langsung. Itu adalah bedanya antara B2B dengan B2C. Rata-rata B2B itu ngambil barangnya sudah banyak atau sudah ada kerjasama. Sehingga harga per unit dan ini ada kesepakatan untuk nilai jualnya. Sedangkan B2C, saya berhubungan langsung kepada end user atau kepada pembeli langsung. Nah, yang menarik adalah yang saat ini lagi rame adalah C2C, customer to customer. Contohnya apa? Mungkin Bapak Ibu sudah kenal namanya Tokopedia, Bukalapak, apalagi ya, Shopee gitu ya, dan lain sebagainya, Lazada dan sebagainya gitu ya. Itu adalah C2C. Ketemu customer to customer. Difasilitasi oleh siapa? Difasilitasi oleh e-commerce namanya. Atau pasar digital. Seperti itu. Oke. Mungkin boleh langsung kalau mau tanya atau langsung diskusi boleh, enggak apa-apa. Jadi kita
supaya nggak satu arah dari saya. Kalau ada yang kurang paham, ada mau saran, boleh langsung. Gitu nggih? Jelas, Bapak Ibu? Silakan rekan-rekan langsung aja tanya. Kok tiba-tiba langsung bahas C2C itu piye lho Pak Anto? Ya, lo kenapa kok ada ini? Nah, gitu ya. Kalau kita ngomongnya model bisnis, entah itu bisnis konven maupun digital, secara umum pasti kita kenal nanti dengan B2B, B2C, dan C2C. Apalagi konsep pengajaran itu sekarang sudah pakai C2C ya, Mas Anton, kayak seperti ruang gitu ya. Ruang guru C2C. Nah, gitu ya. itu. Ruang guru termasuk adalah C2C, school talk, apa segala macam. Ada penyedia jasa yang mempertemukan antara customer dengan customer. Ya, antara orang yang butuh dengan ini. Nah, ini yang mempertemukan sebenarnya guru dengan siswanya, difasilitasi oleh ruang guru. Jadi sekarang lagi booming juga di dunia pendidikan yang C2C. Kalau di e-commerce jualannya gitu ya, atau yang kita sebut dengan ruang guru itu kita sebut dengan E, adalah e-learning. Seperti itu. Oke. Nanti kita diskusi lagi. Saya lanjutkan di. Oke. Nah, ini yang saya sebut tadi dengan e-commerce. Nah, sudah kenal ya, Bapak Ibu ya. Nggak asing, tadi juga Mas Anton ada tools-toolsnya untuk mendukung supaya kita bisa jualan di e-commerce. Nah, e-commerce itu gimana sih sebenarnya? Pasar secara digital. Ini pasar sebenarnya. Kalau Bapak Ibu secara konvensional buka stand di pasar, analoginya seperti itu. Ada pasar, oh saya mau buka stand, saya mau jualan di pasar itu. Nah, ini saat ini namanya adalah e-commerce, pasar. Mau jualan di mana? Di Shopee. Ya udah, tentu pesaingnya juga banyak. Kan kalau di pasar yang jualan beras itu bukan hanya satu toko, ada banyak toko. Ya. Nah, nanti kita gabungkan dengan gimana sih supaya jualan kita ini laris. Walaupun pesaingnya waduh luar biasa. Coba bayangkan kalau kita punya toko baru, ya, punya toko baru di pasar konvensional ya, pasar tradisional. Nah, kalau kita nggak punya kenalan siapa, nggak mau beli, apalagi harganya nggak kompetitif, waduh, luar biasa. Ya, karena kalau kita nanti ngomongnya e-commerce, nah ini CRM-nya ya, Customer Relationship Management. Konvensional ini jauh lebih kuat ketimbang namanya WOM ya, word of mouth-nya gitu ya. WOM-nya lebih kuat cara tradisional. Kita pun juga belajarnya dari cara tradisional di pasar ini tadi. Kenapa sih sebenarnya? Makanya kenapa Alfa sama pasar lebih ibu-ibu ya, ibu-ibu bukan zaman now ya, ibu-ibu yang generasi Y, generasi ini lebih pada aspek lebih suka belanja ke pasar yang jauh ketimbang belanja di Alfa maupun Indomaret. Ternyata ibu-ibu gitu ya, khususnya ibu-ibu ya, the power of mak-mak gitu ya. Walaupun mahal, belanjanya itu loh cuman belanja sayur. Tapi waktunya bisa 1 atau 2 jam. Kalau belanja di pasar. Kenapa? Ketemu temennya yang jual. Belinya cuman sayur, 1 tangkai lagi. Tapi bisa sejam. Ngapain setelah beli sayur ngerumpi dulu. Ya. Nah, itu ada ikatan yang kita sebut kalau dalam keilmuan adalah customer relationship management. Ya, jadi bagaimana sebenarnya bisnis konvensional ini dengan cara tradisional itu jauh lebih rekat, ya, gitu ya ibu-ibu ya. Kalau biasanya di pasar, apalagi kalau sudah kenal, dibelani, walaupun jauh tempatnya dibelani, ketimbang belanja di Alfa maupun di Indomaret. Walaupun sekarang ada slogannya ya di Alfa, selamat datang di Indomaret, apa selamat ini gitu ya. Tapi bagi yang konvensional, cara konvensional untuk menjaga hubungan pelanggan, itu cara tradisional lebih the power of mak-mak itu yang tadi saya sampaikan gitu ya, atau bapak-bapak itu ya, itu juga sama gitu ya. Beli rokok di warung yang lokasinya agak jauh, tapi yang penting rumpinya. Itu adalah menjaga hubungan ke pelanggan. Beda ketika kita belanja online, belum lagi ketipu gitu ya.
kembaliannya nggak karu-karuan, kurang ramah, apa segala macam lah, itu nanti pasar kita nggak jadi ramai. Tapi nanti bagaimana kita diskusinya e-commerce, bagaimana sih kita mau jualan? Sebenarnya e-commerce-nya ada di mana sih ketika kita mulai usaha secara digital? Saya bingung mulainya dari mana. Nanti kita diskusikan. Tapi paling nggak gambarannya e-commerce itu adalah pasar. Kalau saya analogikan, pasti lebih banyak ya pasar gitu ya, pasar-pasar tradisional punya toko kelontong. Nah, pasar kita mau buka stand, mau jualan di situ. Nah, itu adalah e-commerce. Oke. Nah, oke, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo, Bapak. Kemarin itu ada yang tanya kalau misalkan mau berbisnis dropship atau reseller, sepertinya Mbak Francisca itu. Ya, itu bagaimana kayak gitu? Apa perlu harus kita kemarin juga sudah belajar mengenai cara membuat skema pemasaran dengan sistem model kanvas, bisnis model kanvas atau PMC, kemudian bikin proposal. Nah, dengan proposal itu maksud nanti kan kalau misalkan kita nggak ada ide untuk membuat produk, paling nggak dengan proposal itu kita sudah mendapatkan suatu pencerahan dana atau ide dan segala macam, lalu kita bisa jualan. Nah, apakah korelasinya itu bisa masuk ke sana, Mas Anto? Apa ini ke e-commerce kayak gitu? Oke. Jadi e-commerce itu adalah sebagai media pasarnya. Tapi bagaimana di pasar itu kita bisa kalau pasar kita buka stand tapi standnya paling belakang. Kira-kira kalau kita mau apa ya? Cara organik ya. Kalau ngomongnya e-commerce bisnis digital nanti ada cara organik dengan cara yang berbayar, gitu ya. Coba bayangkan kalau pasar kita di belakang, walaupun kita teriak-teriak, ada pengunjung yang mau masuk, gitu ya. Mau masuk pasti nggak dengar. Siapa sih? Nggak akan, kecuali kalau di e-commerce itu kan kalau Shopee, Tokopedia yang sudah punya bintang 5 itu dia pasti akan di atas ketika dicari, gitu kan? Pasti di atas. Nah, kalau kita hanya berbekal langsung, karena kalau kita langsung main di e-commerce tanpa yang tadi yang disebutkan oleh Mas Anton, main langsung di e-commerce, di situ kan banyak pesaing yang jelas, apalagi kita pemain baru. Terus gimana kalau kita pemain baru caranya? Nanti saya sharekan. Caranya gimana sih supaya kita bisa paling ke depan? Mencari idenya gimana? Terus media promosinya gimana yang dilakukan? Nah, ini berarti ada pertanyaan lagi, Mas Anto, mohon maaf. Ada pertanyaan dari Bu Surti ini, bagaimana strategi menjual online produk biar dipercaya sama pelanggan dan strategi biar tidak ditipu. Biar tidak tertipu. Ini menarik nih. Ini ditahan dulu Bu Surti ini. Saya lanjutkan dulu. Nanti ada dalam topik itu saya ada berikan triknya sebenarnya. Ya. Jadi kalau ini kayaknya udah jelas ya. Mungkin kemarin sudah dibahas oleh teman-teman Mas Anton dan kawan-kawan gitu ya terkait dengan reseller, skemanya seperti apa sih kalau mau jadi reseller gitu ya. Reseller ya harus beli barang banyak, kita harus menempatkan barang itu di tempat kita atau di rumah kita. Ya, jadi kita harus keluar modal, keluar barang. Jadi hati-hati kalau mau menjadi reseller yang makanan, perlu dipertimbangkan. Kita harus terus bagaimana menjual, karena makanan itu ada kadaluarsanya. Beda ketika kita jualan baju, kemudian barang-barang yang bukan makanan gitu ya, yang nggak ada masa kadaluarsanya, nggak ada masalah. Tapi begitu kita sudah menjadi reseller, yang tadi B2B itu tadi, gitu ya, bagaimana kita triknya lebih ditingkatkan lagi terkait dengan penjualan. Ya, nah, ini alur prosesnya. Kemudian dropship, kalau mau aman mainnya dropship aja. Kita contoh di dropship ini ya sudah kita cuman bantu posting saja, ya posting. Kita buka toko sendiri, punya toko online. Enaknya toko online kayak e-commerce apa segala macam itu kan 24 jam bisa dibuka. Kalau toko konvensional kan terbatas oleh waktu. Apalagi kena PPKM gitu ya. Wah, kena PPKM tambah di jam lagi, kena jam lagi, level 1, level 2, level 3, level 4. Wah, tambah, nggak boleh buka gitu ya. Nggak boleh makan di tempat dan sebagainya. Nah, dropship ini menjadi solusi tanpa modal juga sebenarnya. Oh, saya lihat, saya tertarik. Oh, Pak Anton ini jualan baju ya, murah ya. Ya sudah, saya nanti belinya di Pak Anton, tapi saya nggak mau stok barang. Gitu ya.
Gambarnya Pak Anton saya capture. Oh, Pak Anton sudah buat Canva apa segala macam, saya capture. Nah, saya coba posting di WA. Minat PM, gitu ya. Stok terbatas. Nah, itu nanti ada triknya, cara nulisnya. Mungkin gitu ya. Nah, update di WA. Orang tertarik, wah berapaan ya udah. Ya sudah. Oh, pesan ya udah ini pesan berapa? Oh, pesan 5. Kirim kemana? Kirim ke rumahku ya. Ya udah oke. Mana alamatnya udah ditulis. Saya pesan lagi ke Pak Anton. Pak Anton, tolong dikirim ya ke rumahnya Bu Dini, gitu ya. Nanti kasih pengirimnya dibuat atas nama saya. Pak Anton yang packing, Pak Anton saya bayarnya 10.000, saya jual 15.000. Sudah, saya tahunya beres dengan metode dropship. Nah, oke. Kemudian, nah ini tambah lebih efektif lagi di web, gitu ya, dengan namanya adalah istilahnya adalah affiliate. Ya, jadi affiliate kalau tadi dropship itu kita bisa pakai nama toko kita sendiri, walaupun yang mengerjakan adalah tokonya orang lain, yang saya contohkan tadi tokonya Pak Anton. Pak Anton nanti ngirim packing atas nama saya. Kalau affiliate enggak, saya, oh Pak Anton punya usaha, saya affiliate-nya. Nah, kalau affiliate-nya gimana? Pak Anton jualan apa? Jual baju. Punya ya online shop ya Pak Anton? Ada ini online shop saya ini. Wah, saya bantuin jualan dong Pak Anton. Oh ya boleh. Terus nanti saya gimana? Oh yaudah, kamu saya kasih kupon aja. Harganya itu di toko online saya 15.000. Nanti pelangganmu, calon pelangganmu, saya jadi salesnya gitu ya. Kasih kupon atas nama Antok Free. Nah, nanti di tokonya jadi harganya 13.000 dengan memasukkan kode kupon. Nah, itu affiliate. Saya dikasih target sama Pak Anton, enggak, terserah saya. Saya mau jualan kayak apapun, pokoknya begitu. Kamu mau beli tak baju? Iya, kunjungi ya websitenya Pak Anton, anton.com, gitu ya. Nah, terus gimana? Nanti masukkan ya kuponnya, Antok Free, masukkan. Harganya di tokonya loh 15.000. Kalau kamu masukkan Anton Free, 2.000, dapat potongan 2.000, jadi 13.000. Loh, apakah Pak Anton rugi? Enggak. Sebenarnya harga jualnya Pak Anton adalah 10.000. Di web jadi 15.000. Ada affiliate, kode kupon, referral, dan sebagainya. Dengan memasukkan kode kupon, terus bayarnya gimana? Saya dapat 1.000, keuntungan 1.000. 2.000-nya masuk di Pak Anton. Ya, jadi saya hanya mendapatkan komisi saja. Nggak ada target apapun ya. Saya mau bantuin jualan aja kok. Terserah saya mau posting, mau apa. Ya, pokoknya semakin banyak yang customer saya memasukkan kode referral atau kode diskon gitu ya. Nah, itu akan mendapatkan potongan dan saya akan dapat dari komisi dari Pak Anton. Seperti itu. Oke. Kemudian nah ini juga sama ya jenis-jenis sosial media influencer gitu ya. Jadi kalau udah biasanya di kami teman-teman mahasiswa banyak yang akhirnya lulus jadi influencer gitu ya, yang mempengaruhi orang gitu ya. Saya mau jualan, salah satunya, oh yaudah saya tak ikut ini aja, tolong dong postingin dong. Biasanya orang-orang itu nggak milih merek, tapi terkadang ngikutin si artis atau influencer. Wih, artis itu loh bajunya loh keren, pakai ini. Oh ternyata dia pakai jilbabnya pakai jilbab ini ya. Bajunya pakai baju merek ini. Nah, itu jadi orang yang ngefans gitu ya. Apalagi kemarin McD itu sampai heboh beritanya ya. Ya, pinter McD dalam prosesnya ada artis Korea dimasukkan dapat bonus. Sebenarnya nggak niat beli McD-nya, dapatnya bonusnya yang ada labelnya si artis Koreanya. Berapa waktu lalu. Ya, jadi bisa menggunakan follower lah. Cirinya gimana? Minimal 3.000. Jadi kalau dilihat mau memilih sebenarnya kalau milih yang sudah 12K, yang artis-artis sudah sampai miliaran, itu pun juga agak susah, gitu ya. Pasti, wah ini kelihatan ini jualan ini. Jadi carilah influencer yang followernya sedikit, nggak terlalu banyak, ya 3.000-an gitu ya. Tapi Anda lihat dalam memilih influencer, dilihat dulu, ketika dia posting, entah story, yang bisa dilihat adalah di feed gitu ya, yang like berapa, yang interaction berapa, oh ini berarti bukan fake. Gitu ya. Nah ini berarti influencer banyak ini. Jadi kita bisa terpercaya, oh ini nggak jualan, dia memang pakai beneran. Gitu ya. Kalau influencer yang sudah artis-artis sudah kelihatan. Wah ini jualan ini, pasti. Seperti itu. Oke,
Kemudian ada just tip istilahnya kalau ngomong. Izin bertanya. Iya, Bu Francis, silakan. Ya, untuk yang tadi social influencer ya Pak. Apakah kalau kita menggunakan jasa selebgram dan lain sebagainya itu bisa mempengaruhi penjualan kita secara garis besar, dan berapa persen sih biasanya keberhasilannya? Karena kan kalau melihat dari artis yang penyampainya Instagram selebgram seperti itu, kan rasanya kayak cuman numpang lewat di berandanya saja gitu loh Pak. Apakah itu juga bisa meningkatkan penjualan kita gitu? Terima kasih. Jadi sebenarnya dalam proses peningkatan proses penjualan, salah satunya adalah ads dan ada nitip ke influencer gitu ya. Seberapa efektif sih Pak? Sebenarnya Pak, kalau kita sudah kadung bayari di artis atau ke event organizer yang ada di sosial media, itu seberapa efektif sih sebenarnya? Jadi kita menempatkan dulu, gitu ya. Contoh barang jualannya apa? Jadi dalam menentukan sosial media influencer itu kita melihat dulu. Artisnya berhijab, apa segala macam. Oh ini cocok kalau pakai baju muslim. Ketika kita jualan baju muslim, gitu ya. Nah, tolong saya diupdatekan. Biasanya ada berbayar juga. Kita biasanya langsung kontak, ada timnya sosial media sana, nyampaikan berapa kali posting 24 jam, lewat story, atau lewat feed. Itu harus ditentukan dulu. Gitu ya. Sehingga efektif. Jadi nanti kontaknya pasti akan lari ke kita. Kita biasanya dalam riset produk. Sebentar. Jadi dalam riset produk, ya kalau kita contohkan dalam riset produk, kita lihat dulu influencer ini yang tadi saya cerita tadi, feed-nya berapa sih sebenarnya yang like? Terus kemudian banyak nggak sih di komentar? Respon yang di komentarnya seperti apa sih? Itu yang kita menentukan. Dan biasanya setelah itu kita evaluasi. Bisa produk, oh ternyata banyak ya yang komentar begitu dia posting ada produk A yang dipasarkan, ternyata dia lebih tinggi gitu ya. Jadi contoh kalau kita mau buat event seminar, event Surabaya itu yang paling tinggi. Gitu ya. Event Surabaya itu yang paling tinggi. Kenapa kok tinggi gitu ya? Jadi setiap kali ini dilihat di like-nya berapa, dampaknya kalau memang mau diukur ya Mbak Francisca, biasanya kita buat kayak kuesioner di akhir. Anda mengetahui acara ini dari mana? Itu yang sebagai alat ukur kita sebenarnya. Kalau banyak dari sosial medianya disebutkan apa gitu ya. Nah, itu yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan kapan kita menggunakan influencer atau tidak. Itu sih Bu Francisca. Halo. Bisa saya lanjutkan, Bu Francisca? Kayaknya lagi off. Atau yang lain mau ditambahkan? Saya punya ide yang lain. Bu Francisca punya usaha apa, Bu Francisca? Ya, Pak. Oh, suaranya nggak dengar. Kalau sekarang hari ini, kalau sekarang belum sih, Pak. Cuma dulu pernah ikut reseller dan dropship seperti itu. Ya. Selama waktu di Surabaya. Karena sekarang sudah pindah di Pacitan, belum mulai lagi. Masih belum tahu pastinya. Jadi sih sebenarnya kalau di daerah ini saya paling senang sebenarnya idenya. Tapi nanti saya tunjukkan di idenya. Kalau di Pacitan itu apa ya yang bisa di ini ya. Ini nih. Jadi kalau di Pacitan, contoh ini ada salah satu teman mahasiswa saya juga sama. Dia ada di daerah penghasil. Dia ini nggak ngapa-ngapain. Ada salah satu jualan tanaman biasa. Dia juga nggak expertise juga kayaknya di tanaman. Jadi setelah ikut kuliah, dia coba diskusi dengan saya. Dia buat YouTube. Dia bantuin jualan lewat YouTube. Ya, dia bantuin jualan. Lagi di project sama dia. Jadi dia ada jualan banyak. Udah kemana-mana orangnya katanya. Jualan anggrek atau apa gitu ya. Dia bantuin. Jadi dia ngerekam video buat kayak vlog gitu ya, masukkan di YouTube apa segala macam. Akhirnya dia, oh saya bisa Pak jualan. Berarti ada idenya adalah saya nggak perlu buat apa-apa, cukup bawa gadget sama ini direkam. Ini harganya sekian. Ini loh tanamannya kayak gini-gini diupload di YouTube. Oh viewernya luar biasa. Itu pun juga sama, bisa jadi ide bisnis, Bu Francisca.
Ya, kalau yang guru-guru sukses biasanya buat modul pembelajaran. Kalau saya gini modelnya buat modul pembelajaran terus dijual. Yang banyak itu kan dijual. Excel, buat ini, buat pembelajaran digital apa gitu ya. Itu dibuat, dirangkai, kemudian dijual. Ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, jadi YouTuber. Nah, kalau Bapak Ibu punya materi yang spesifik, eksplisit, jadi penghasilannya ada dua. Mau penghasilan dari YouTube, plus mau dipromosikan pun juga sama, juga bisa. Gitu ya. Kebetulan saya kalau di edukasi ada tuntutan untuk membuat materi, ya saya materi, gitu ya. Tapi semuanya free. Gitu ya. Saya saat ini sedang menyiapkan untuk materi yang berbayar. Gimana berbayarnya? Nanti saya akan share contoh. Ini yang udah saya konsep gitu ya. Jadi belajar Excel. Kalau mau belajar, buka website saya dulu, gitu ya. Bayar, baru dapat materinya. Materinya gimana? Apakah saya ngomong gini kayak terus? Enggak, saya udah ada rekaman video. Tips dan triknya buat Excel, buat website, apa segala macam sudah ada. Tapi saat ini saya lebih mengkolek ke video dan ya belajar-belajar jadi YouTuber sekalian, gitu ya. Jadi YouTuber tapi masih newbie, istilahnya masih baru, ya. Modalnya juga ya sama kayak tadi yang saya ceritakan, hanya butuh laptop atau butuh internet dan butuh gadget, gitu ya, kalau kita perlu menggunakan gadget. Oke, ini strateginya sebenarnya. Nah, ini tadi mungkin yang kemarin udah dijelaskan sama Mas Anton, gitu ya, yang kemarin, nih ya. Jadi ada strateginya. Kita biasanya di teman-teman bisnis digital, gitu ya, marketing dan sales funnel, gitu ya. Ada namanya top funnel, ada middle funnel, dan ada bottom funnel. Atau disingkat tofu, bofu, dan tofu, mofu, dan bofu. Ya. Ngapain sih ini? Nah, ini loh, biasanya leads istilahnya di internet atau prospekan ya, kalau teman-teman di marketing namanya leads atau prospek. Oh, ini bisa di prospek nih. Nah, bagaimana kita meningkatkan penjualan kita? Nah, ini caranya untuk berjualan. Contoh jualan hijab. Orang ngapain sih? Mau ngapain ini? Hijab. Kita mau teriak-teriak, mau jualan apa, tapi kalau nggak tepat di sasaran, nanti urutannya dengan yang bisnis kanvas kemarin gitu ya, ya akan susah. Gitu ya. Momentumnya harus yang pas. Aware. Buat apa sih jilbab itu? Oh, jilbab itu untuk menutupi, untuk yang kekinian, apa segala macam. Oh iya. Orang cuma lihat aja, oh itu jualan jilbab. Oh, ada di influencernya si artis pakai jilbab ini. Ya udah, dia hanya sekedar ya sudah. Tapi apa yang dia tertarik gitu? Oh, jilbab itu nggak gampang lecet, nggak gampang lusuh, dan lain sebagainya gitu ya. Itu menjadi tertarik. Bagus ya jilbabnya, itulah yang dipakai si artis itu. Oh iya bagus ya, nggak gampang lecet ya. Dan gampang pakainya, serobokan. Jadi nanti kalau di bisnis model kanvas, kan nanti ada value edit-nya apa, gitu ya. Sehingga begitu lihat, oh dia mempertimbangkan. Ya kapan-kapan saya mau beli deh. Kalau sudah oke, gitu ya, itu posisinya tadi aware sama interest adalah di top funnel, di level atas. Menyadarkan, lebih banyak ke posting, buat story, terus kemudian biasanya teman-teman di teman-teman di marketing biasanya buat promosi-promosi, buat kalau sekarang modelnya Zoom gratis, modusnya gratis, ya dapat ebook gratis, itu adalah salah satu modusnya untuk menarik. Jadi nanti kalau di bawah yang saya akan jelaskan di selanjutnya adalah teknis copywriting sebenarnya. Nah, tapi bagaimana menumbuhkan kesadaran dulu, menarik. Jadi analoginya itu kalau di buku yang saya pelajari yaitu bukunya si Russell Brunson, ya kita ini mau nangkep ikan, ikannya itu kita jaring dulu, dijaring, dimasukkan ke dalam dari laut, dimasukkan ke dalam kolam. Awareness itu adalah bagaimana kita menjaring, mencari prospekan yang sebanyak-banyak mungkin. Masukkan ke dalam sebuah kolam. Gimana? Setelah itu, nah cari yang prospek, interest. Sehingga orang itu kita tinggal mancing nanti. Nah, di middle funnel ini yang tadi sudah prosesnya adalah pada e-commerce.
Jadi kalau top funnel ini bagaimana kita posting, buat Zoom, membranding lah, gitu ya. Tapi kalau di middle funnel ini mainnya sudah di e-commerce. Jadi setelah kita membranding, menumbuhkan segala sesuatu di top funnel, kenal dulu model hijab, air minuman, atau kita mau jual apa, itu kita harus buat dulu. Orang tahu dulu lah, kenal dulu. Walaupun nggak beli ya. Orang tahu dulu, oh iya jualan itu ada di sini ya. Oh iya jualan ini ada di sini ya. Itu orang tahu dulu, walaupun nggak langsung beli. Tapi nggak apa-apa, gitu ya. Tapi nanti triknya ketika kita buat acara Zoom, buat e-book yang gratisan, orang kan pasti masukkan data diri. Itu yang diambil untuk di prospek. Itu berada di top funnel, aware dan jadi tertarik. Sedangkan di porsinya middle funnel, di tengah, itu adalah kaitannya dengan funnel. Kaitannya dengan e-commerce. Jadi orang langsung interest. Jadi orang langsung interest pada mau beli. Jadi sudah tahu, cari hijab, oh cari aja di Tokopedia, cari aja di Shopee, jilbab artis siapa, atau jilbab merek Anto, jilbab tanpa lusuh apa. Itu berarti orang sudah tahu fungsinya jilbab itu dan sudah tertarik. Di middle funnel itu tempatnya adalah di e-commerce atau kita punya toko online sendiri. Berarti orang sudah oke, sudah mau beli. Gitu ya. Dia cari-cari dulu, cari yang termurah. Oh, di Tokopedia ada toko ini harganya sekian, toko ini harganya sekian. Sedangkan di proses bottom funnel itu adalah orang sudah deal, sudah beli. Jadi sudah tahu, sudah mengevaluasi, sudah beli, dan melakukan repeat order. Itu adalah di bottom funnel. Jadi urutannya seperti itu. Kenalkan dulu. Jadi kalau kenalan nggak langsung harus jualan, enggak. Tips dan trik menggunakan hijab secara efektif dalam waktu 5 menit atau kurang dari 5 menit hijab Anda ada ini. Ya udah dikasih tips dan triknya, oh dilihat. Orang pasti senang kan lihat. Anda mau download tips dan trik untuk menggunakan hijab, silakan klik link di bawah ini, download. Diklik download. Tapi sebelum download harus masukkan dulu akun email, nomor WA, apa segala macam dapat gratis. Saya dapat mancing 1 prospek atau leads. Nah, sudah dibuat interest, dikasih email, dikirimi WA, ini loh model jilbab ini. Tahu dari mana ya nomor handphone saya? Oh iya, saya lupa dulu pernah memasukkan ketika saya download tips dan trik menggunakan hijab dalam 5 menit. Itu di aware. Oke. Itu menjawab tadi strateginya dulu. Yang nanti belum tertipu belum, Bu. Jadi strateginya adalah seperti ini. Oke. Mas apa ini? Mas Anang ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pernah nggak sih, Bu? Pernah tahu ya tapi ya? Oke. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu di strategi? Kalau ngomongnya sudah bisnis digital, gitu ya. Kalau ngomongnya sudah bisnis digital, pasti utamanya adalah ngomongnya strateginya, strategi marketingnya ini teman-teman marketing juga, Mas Anton dan kawan-kawan ini, gitu ya. Pasti ngomongnya nanti adalah ya tofu, mofu, dan bofu. Oke. Ada gambaran kah? Mas apa tadi? Pak Anang ya? Kalau untuk Pak Anang itu menjawab untuk kalau tidak salah video yang di ini ya Pak Anang, yang kemarin hari pertama diberikan ya, penjual rumput laut itu, Nji. Iya, Pak. Iya. Ya. Jadi gini Mas Anto, kalau sederhananya video mengenai penjual rumput laut yang tahu dari Thailand itu yang biasa rumput laut yang di Indomaret sama Alfamart itu loh. Betul. Apa namanya mereknya? Kemarin saya lupa tahu apa gitu loh, saya lupa. Ya itu ya. Itu pertama Pak Anang, dia belum belajar mengenai marketing. Apapun marketingnya. Oke. Ya kan, apapun marketingnya, baik marketing yang offline yang tatap muka benar-benar ketemu sama orang salaman terus sampai ngerumpi, ya kan, akhirnya kan dia tahu strateginya. Oh ya ditulis ada angka diskon, terus cuap-cuap ngobrol sampai mulutnya berbusa kayak gitu. Kemudian dimasukkan ke dalam toko Indomaret, Alfamart
sampai ketemu 7-Eleven, ya kan itu. Tapi begitu, ketika sudah menemui masuk ke marketplace semacam 7-Eleven, itu belum sampai di situ kendalanya. Karena itu cuma, mohon maaf, itu memang potongan film. Kalau real semuanya, ya kan, apalagi kita mau memang benar-benar berbisnis yang usahanya sampai ratusan miliar, kembali lagi, kemarin saya sudah tekankan keuntungan sama apa namanya, apalagi yang untuk menguntungkan diri dan yang menjadikan usaha kita ini berkepanjangan itu adalah teknologi yang relevan, bukan teknologi yang akan di depan, yang maju di depan, tapi teknologi yang relevan. Nah, maksudnya adalah ya kita tahu di depan itu teknologi yang relevan itu ini. Ada dulu mulai mungkin saya masih sama Mas Anto masih ngikutin gaya Facebook. Oh ya, kita jualan Facebook. Akhirnya apa? Sudah terlalu banyak rame jualan di Facebook, larinya ke Instagram. Sekarang geser lagi, Instagram bisa melalui WhatsApp. Lebih spesifik kayak gitu. Nanti akan dibahas sama Mas Anto caranya bagaimana supaya bisa masuk klik link WhatsApp terus kemudian jualan. Seperti tadi Mbak Siska sudah sampaikan, mau pilih mana sih, reseller apa sih dropship. Nah, terus kekurangan lagi dari promosinya si anak yang jualan rumput laut itu, dia hanya sebatas memahami apa yang didengar sama apa yang dilihat, tapi belum sampai mengerti ilmu yang sampai sejauh dalam, kayak begitu. Kekurangannya cuma di situ. Kalau dia sampai mempelajari lebih dalam, bukan hanya mempelajari hanya sebatas pengalaman, dia akan lebih matang. Dia matang karena sudah sampai masuk ke 7-Eleven, sudah sampai masuk di situ, porsinya di situ, kemenangannya dia di situ. Tapi kalau dia sampai luput, ya kan, maka itu nanti ketemunya sama prinsip sama nilai diri. Dia pun sudah menemukan titik jenuh, Pak. Hati-hati, Pak Anang ya. Dia sudah menemukan titik jenuh. Kenapa saya bilang dia menemukan titik jenuh? Titik jenuhnya adalah dia menyampaikan ke pamannya. Paman, kalau sampai ini saya tidak berhasil, saya mau kuliah, saya mau pulang dah. Itu posisi dia baru pertama kali kirim berangkat pagi-pagi dan posisi sudah terlambat sebetulnya. Nah, tadi sudah sedikit, mohon maaf saya nggak ngomong menyinggung ya, tapi sudah dikit kasih gambaran dan saya sudah menggambarkan diri, kalau terlambat sedikit, apa yang terjadi? Saya ketinggalan pesawat. Duit berapa juta lagi saya harus keluarin untuk beli tiket pesawat Surabaya Singapura. Kayak gitu. Bu Surti ini bilang, ini sudah berapa duit, juta-juta hilang Pak Anton ya kalau misalkan terlambat. Sebetulnya itu terlalu, kalau saya bilang secara hati ya, itu sudah terlalu menusuk sampai ke belakang ini Pak. Kayak gitu. Nah, itu kekurangannya dua hal. Kalau sudah menemukan titik jenuh, berdirilah tegak dulu. Berdiri tegak maksudnya apa? Sesuaikan sama naluri dan semuanya sama data. Nah, kemarin sudah nanti belajar salesmanship penjualan. Nanti akan saya bahas semuanya di sana. Monggo Mas Santo bisa dilanjutin. Kalau tidak salah tadi ada pertanyaan Bu Surti ini mengenai yang tipu-tipu muslihat itu gimana itu? Ya, Oke, nanti saya akan bahas yang model tipu-tipunya itu. Oke, sambil saya share slide-nya lagi. Ini ya, jadi ini strategi yang umum Bapak Ibu, gitu ya. Strategi yang umum bagi di dunia digital, gitu ya. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu secara teorikal belajar maupun secara praktek, top funnel, TOFU, MOFU, dan BOFU. Ya, ini urutannya bagaimana kita tadi yang saya ulangi ya, menyadarkan dulu. Paling nggak orang bukan jualan di sini. Cerita aja dulu, ini loh manfaatnya apa. Gitu ya, kalau jualan obat pengurus gitu ya, tapi nanti body shaming kalau saya ceritain. Nah, itu caranya gimana? Menyadarkan ini obat ini. Jadi banyak memberikan solusi dulu, menyadarkan orang. Oh, fungsinya obat itu ini adalah ini. Oh, fungsi jilbab tipe ini adalah bisa menggunakan cepat. Oh, fungsinya baju ini bahannya dari ini apa segala macam. Walaupun orang belum beli, tapi nyadarkan dulu. Oh, fungsinya baju itu. Oh, fungsinya jilbab. Oh, fungsinya obat ini apa? Itu di awareness atau top funnel. Kalau di digital, ya mancingnya via Zoom. Zoom gratis, pembelajaran gratis, silakan ikuti, tapi Anda masukkan data diri. Nah, itu data dirinya di prospek sama teman-teman yang setelah itu, dibaliknya di prospek. Oke.
Nah, ini mungkin sudah dibahas, saya nggak bahas, ini salah satu buat blueprint-nya, ibaratnya bisnis model kanvasnya gitu ya. Ada 9 gitu ya, ada customer segment. Kita tentu harus segmentasinya juga harus jelas. Mungkin kemarin sudah dibahas sama teman-teman ya. Ini katanya di teman-teman marketing biasanya kalau saya di bisnis digital buatnya ini dulu. Kita mau jualan produk apa gitu ya. Kita lihat dulu segmentasinya. Jualan hijab, otomatis customer segmentnya adalah ibu-ibu dan anak perempuan gitu ya. Bukan bapak-bapak yang jelas gitu ya. Segmennya jelas dulu. Gitu ya. Nah, nanti customer relationship-nya gimana? Wah, kita buat Zoom sekarang. Buat apa saja gitu ya. Kalau di sini guest lecture, ini contoh alumni fakultas, buat bulletin, buat tips dan trik, masuk di WA group, masuk di Telegram, apa segala macam. Gitu ya. Nah, channelnya kita mau Mas Anto, gimana? Kalau untuk bisnis model kanvas gini, apakah memungkinkan dalam jasa kependidikan gitu, Mas Anto? Oh, sangat memungkinkan. Ya. Oke, jadi ini kalau saya contohnya di bisnis model pendidikan, mau promosi biasanya, kalau SMK negeri nggak cari siswa ya, siswa yang sudah datang. Tapi kalau yang di perguruan tinggi atau sekolah-sekolah swasta kan ngejar cari mahasiswa, gitu ya. Carinya adalah cari siswa. Jadi kita lihat dulu. Kalau di SMA berarti kan customer segmentnya satu, karena ini masih anak-anak, customer segmentnya berarti pelajar lulusan SMP atau SMP. Itu customer segmentnya. Jelas dulu. Kemudian karena ini masih anak-anak, biasanya kita masukkan juga customer segmentnya itu adalah orang tua. Karena anak-anak itu masih dalam usia, mahasiswa aja biasanya masih pendapatnya orang tua itu menentukan sekitar 80-90%. Gitu ya. Ada paksaan orang tua, udah kamu masuk sini aja, jangan masuk situ terlalu jauh, wah biaya mahal apa segala macam. Kita harus fokuskan dulu, ini customer segment. Oke, setelah ketemu customer segment, ya kan? Nah, kita buat event. Biasanya event-eventnya untuk di grup-grupnya SMP itu apa sih? Buat acara tips dan trik lulus SMA negeri, lulus tryout, dibuat gratis dulu, gitu ya. Buat forum, buat tips dan trik. Kalau digital ya, saya bahasnya digital, buat pelatihan gratis. Tapi dia harus memasukkan bonusnya apa gratis? Bonusnya adalah dapat sertifikat, dapat e-book, tips dan triknya. Orang-orang tertarik masuk semua. Kita punya database setelah itu. Nah, setelah ada database itu tadilah baru. Nanti kita kemudian sebelum kita promote, kita juga harus tahu kekuatan sekolah kita. Kekuatan perguruan tinggi kita. Itu kekuatannya apa? Gitu ya. Nah. Ikatan alumninya kuat, sekolahnya fasilitasnya bagus, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu sebagai kekuatan. Ada free wifi gratis. Ada berapa ekstrakurikuler yang nggak ada di sekolah lain. Nah, itu menjadi value proposition. Setelah itu baru kita yang channel tadi. Channel apa? Apa saja nih channelnya? Ya media Zoom, WAG, masuk di WAG. Kapan sih nge-add di WAG? Setelah kita buat acara Zoom. Kalau saya biasanya setelah buat acara Zoom, banyak pendaftar itu saya masukkan dalam WAG. Kan saya punya nomor-nomornya. Silakan, jadi registrasi gratis. Lulus tes SMA, tryout, sukses tryout. Wah, ikut semua ya. Ikut masukkan data, silakan klik untuk join yang tadi, yang call to action tadi Mas Anton ngasihkan. Saya tertarik, ya udah dibalas, dimasukkan dalam grup. Nanti di situ diberikan link Zoom-nya untuk masuk. Wah, saya punya grup. Tryout jilid 1, tryout jilid 2, tips dan trik bahasa Indonesia, apa segala macam dan seterusnya. Itu kita masuk dalam situ. Kemudian ada key activities. Apa sih aktivitasnya? Ya sudah kita buat event, ya. Ada beberapa event-eventnya yang kita harus buatkan. Jadi ada tim biasanya. Di tim ini biasanya kalau sudah kaitannya dengan promosi sekolah apa segala macam, ada tim namanya tim digital marketing. Jadi kita biasanya punya satu tim digital marketing. Timnya ngapain saja? Ada tim konten kreator, buat core kreator, buat event, gitu ya, buat video, buat Canva tadi yang disampaikan oleh Mas Anton,
Pinterest apa segala macam, itu adalah content creator. Tim yang kedua adalah traffic maker. Jadi ini udah beda job desk-nya sebenarnya. Gitu ya. Kalau content creator buat ide, buat video, buat Canva, buat event, apa segala macam, traffic ini adalah bagaimana acara ini bisa ramai pengunjung. Caranya bisa menggunakan cara organik, langsung, door to door ya, kalau kita sudah punya grup tadi, itu kita bisa share. Kalau kita belum punya, kita bisa posting di Facebook, posting di IG, macam-macam lah. Di channel yang kita ada, sebar kalau digital ya langsung posting berapa, atau kalau kita nggak mau cara organik, cara manual ya, cara iklan berbayar, pakai influencer, oh di posting ya, tolong titipin dong posting berapa sih biayanya sehari ya, 1 kali 24 jam berapa, itu kaitannya dengan traffic maker. Nanti di kita ada tim sendiri, namanya tim yang ketiga adalah tim delivery. Tim delivery ini tugasnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan WA, pertanyaan tele, kontak personnya kayak CS-nya itu. Kak, saya mau daftar, ini sudah ngisi, kalau gratis ya, oh sudah diisi ya, silakan masuk di grup ya, nanti kita klik link ya, masuk ya, kita ada cara-cara loh ya, dimasukkan. Berarti orang yang sudah masuk dalam daftar dan masuk di dalam delivery atau masuk dalam grupnya ini di-maintain oleh delivery. Setiap hari dia ngasih promo. Ini loh, sekolah kita ada diskon ini loh ya. Kalau kamu mau ikut silakan, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah di kita ada bagian finansial atau bagian keuangan. Ngapain bagian keuangan? Kalau itu berbayar, dia akan menerima transfer. Udah nggak di lagi. Kemudian untuk berbayar kaitannya dengan iklan. Nah, itu kaitannya dengan finansial. Kita jadi ada 4 tim untuk tim digital marketing. Content creator, traffic, bagaimana traffic yang mengunjungi banyak supaya gimana caranya, nanti ada namanya ada SEO, LBO dan sebagainya. Dia nulis di blog, nulis di Medium banyak ya sekarang ya, posting di Facebook, posting di IG, kirim pakai selebgram gitu ya, promosi di mana. Nah, itu terserah, itu bagiannya traffic maker, bagaimana membanjiri traffic itu tadi. Nah, key partnernya siapa saja ya? Guru-guru. Kalau mau biasanya kan banyak matematika, bahasa Inggris gitu-gitu ya. Nah, buat soal matematika, tips dan trik mengerjakan soal matematika, persamaan linear dan sebagainya dalam waktu 1 menit. Oh, itu tertarik, udah. Bagus, dibuat event, masukkan di Zoom, nah, dikelola, di-maintain, nah, udah punya 1 grup. Nanti nambah lagi buat event kedua. Jadi eventnya berurutan. Gitu ya, itu untuk biasanya kita untuk mencari. Nah, cost-nya apa saja, reviewnya apa. Jadi cost-nya kita 1, bayar biaya iklan, branding, traffic itu yang banyak mengeluarkan ini, atau bayar bagian tim content creator. Ya, key resource-nya siapa? Key resource-nya bisa guru-guru dan perangkat sekolah. Siapa yang mau dilibatkan dalam pembuatan video? Jadi tugasnya sudah beda-beda. Itu biasanya kalau kita bantu promosi kaitannya di tim digital marketing ya khususnya ya. Saya mainnya banyak di tim digital marketing, kaitannya bagaimana sih sebenarnya membranding dari awal. Terus satu lagi yang kemarin idenya ada agak-agak gila. Sekarang kita sebenarnya kalau nggak terbentuk regulasi, saya ingin jualan formulir pendaftaran itu melalui e-commerce. Saya melalui e-commerce. Ya lewat Tokopedia, lewat Shopee. Kayaknya kan masih belum banyak ya. Tapi kemarin saya sudah usulkan teman-teman traffic, ya sudah kita jualan aja dari sosial media. Atau kita buat namanya, ada di salah satu kampus, kita buat namanya affiliate. Kita ngerekrut marketing secara lepas. Saya contoh minta tolong Mas Anton. Mas Anton, tolong bantuin formulir saya ya. Kamu affiliate dengan saya. Oh ya, gimana caranya? Ya udah nanti yang daftar di webnya, kamu masukkan aja Mas Anton, tolong carikan saya siswa atau mahasiswa. Nanti komisinya per mahasiswa. Pakai apa? Affiliate. Affiliate yang digunakan. Nanti Mas Anton, cari. Kamu masuk sekolah SMKN 2 ya? Oh ya, gimana caranya? Daftar aja, online, sudah ada. Atau daftar ke sana, nanti kasih kode kupon ini ya. Anton Corporation. Wah, ini apa Pak? Iya, kalau kamu beli di sana harganya 350, tapi kalau kamu bawa kupon saya ini, harganya cuma 300. Oh iya Pak, iya bawa. Affiliate.
kita rekrut affiliate. Jadi yang sudah jalan affiliate, nanti saya bisa share, ada salah satu kampus yang sudah menggunakan affiliate, yang kebetulan ya juga sama, saya jadi pendamping di situ, gitu ya, yang membuat program affiliate. Jadi banyak sekarang promosinya. Tapi kalau negeri ini biasanya siswa yang nyari ya. Kalau saya biasanya banyak di swasta-swasta yang biasanya ya apa sih supaya siswa banyaknya seperti itu. Tapi kalau SMK kita juga promo. Oh sama ya Bu. Tapi kan masih peminatnya ini Bu. Kita ini kadang-kadang nyun sewu. Kalau sama negeri ini sudah ampun dah. Kalau sama negeri ini promosinya cuman biasa-biasa aja. Ibarat kalau di pasar ada diskon itu negeri cuman diskon silakan masuk. Kalau yang sekolah swasta iya Bu. Iya, kita bersaing, masalahnya kan SMK juga banyak, SMA juga banyak. Ya. Kita juga kemarin sudah mempraktekkan yang Bapak tadi utarakan, kita mencari siswa. Pernah saya ceritakan sama Pak Anton, Pak. Saya itu pernah siswa saya 22, siswa 2 jurusan TKJ dan TBSM. Siswanya 4 dan 18. Itu. Sekarang karena dengan promo-promo seperti itu kita menyelenggarakan olahraga voli. Yang voli itu kan peminatnya banyak, penontonnya ada. Kalau anaknya SMP main tuh ada adiknya, ada kakaknya, ada mbaknya, ada tetangganya. Itu ikut lihat. Nah, akhirnya dari situ kita dikenal sama masyarakat. Kita promo ada jurusan ini dan lain sebagainya, Bapak Ibu gurunya yang mengajar. Itu ada Pak Didi TKJ, ada TBSM Pak Anang dan lain sebagainya. Akhirnya kita dipercaya. Alhamdulillah sekarang siswanya sudah 289. Berapa kali lipat saya itu. Karena promo seperti inilah. Makanya tadi biarpun kita negeri, kita tetap bersaing dengan sekolah yang budayanya swasta saja, Pak. Kita harus menonjolkan apa yang kita punya, brandnya kita. Betul. Terima kasih tadi ilmunya sangat bagus sekali itu ya. Jadi ini Bu, kalau saya coba linkkan ya Bu, saya kembali lagi ke sini sebenarnya. Apa yang dilakukan oleh SMKN Ngapunten? Saya biasanya kalau sudut pandangnya mungkin agak beda ya Bu ya. Kalau negeri itu biasanya sebenarnya orang lebih suka ke negeri sekolahnya, gitu kan? Cenderung ya Bu ya, cenderungnya ketimbang ke swasta. Bu Nafid juga banyak diminati Pak. Betul, karena mereka berjuang mati-matian. Betul, ya kan berjuang mati-matian, sehingga kalau saya tadi analogikan Bu, di pasar sama-sama di e-commerce jualan gitu ya, sekolah expo gitu ya, ada SMKN 2, satunya sekolah swasta, jurusan yang sama. Kalau negeri itu biasanya cuma santai aja Bu, hai ya ini mau masuk negeri ini ya sekolah kita. Kalau swasta pakai mic gitu loh Bu, pakai toa, teriak-teriak dia caranya seperti itu. Ini yang saya belajarnya dari situ. Tapi paling enggak apa yang sudah dilakukan oleh Ibu di sekolah, satu, buat event. Eventnya apa? Itu adalah tahu dulu. Oh, di situ ada sekolah. Jurusannya ini, tahu dulu. Urusan nanti mau masuk atau enggak, tapi yang jelas dia sudah tahu. Di situ ada SMKN 2, jurusannya TKJ, dan apa? Tahu dulu. Oh, kenal. Saya pernah loh ke sekolah sana. Gitu ya. Nah, itu tahu dulu Bu, meningkatkan banyak event olahraga. Kalau tadi sekarang yang digital kan, saya tadi contohkan Zoom, buat Zoom, lolos tryout, apa segala macam, atau apa ya banyak yang kita generate sebenarnya. Jadi mulai dan tips dan trik, kalau mau ujian akhir, gimana sih penyelesaian soal matematika, soal fisika secara cepat. Key resource-nya siapa? Guru-guru. Kita buat event gratis saja, supaya apa? Orang tahu. Gitu sih. Mungkin bisa kerjasama dengan perguruan tinggi itu ya. Kita bisa mencarikan siswa SMP untuk penguasaan mapel tertentu. Terus nanti perguruan tinggi juga kenal dengan SMK kita, ya sama-sama untungnya ya. Gitu. Ini kita kembali lagi Bu, namanya adalah B2B Bu. Gitu ya. B2B Bu. Kalau saya tadi jelaskan di awal ini B2B Bu, bisnis to bisnis jadinya. Luar biasa sebenarnya kan gitu ya Bu ya. Narasumber dari sini diambil sama nanti kita kenalkan ya SMK saya, nanti bisa loh kenal dengan ini. Nanti tolong ya diisi materinya untuk ini loh siswa-siswa tips dan trik atau belajar apa yang lagi booming. Dia buat event gratis aja dulu gitu ya untuk menarik semuanya.
Nanti pakai kode promo, Bu. Pakai kode Iya, promonya Haryadi iya. Yutanto. Ya, kode promonya Haryadi Yutanto. Masuk ke kampus Hayam Wuruk, Bu. Ya, itu yang ahlinya itu ada Pak Didik, itu sudah gabung belum Pak Didiknya? Ampun, TKD. ampun. Ahli promo digital itu, ya. Oh, nggih, Pak Didik. Salam kenal, Pak Didik. Nggih. Jadi sebenarnya kalau dalam konsep saya, oh ya, oke. Ini saya sampai jam berapa, Mas Anton? Ya, tinggal Tidak sedikit lagi, terbatas. Mas Anto. Asik ya materinya. Ini saya agak. Nggak apa-apa, dituntaskan dulu. Nanti ya, saya kalau. Nah, ini copywriting, Bu. Nah, ini pun juga sama. Ini kemarin pun juga sama. Saya buat event. Saya juga kebetulan punya podcast. Namanya adalah Ngoprek, gitu ya. Saya live streaming biasanya setiap hari Jumat. Ini lagi beberapa waktu lagi vakum karena mirip kayak saya sih inspirasinya dari Deddy Corbuzier ya buat podcast gitu ya. Nah, podcastnya yang salah satu booming ini adalah copywriting. Nanti mungkin bisa dilihat, kebetulan ada tim saya juga yang mengisi di copywriting. Jadi seni yang menulis, yang tadi disampaikan oleh Pak Anton tadi ada gambar awal, cara penulisannya di WA biar nggak jenuh apa segala macam. Itu untuk memengaruhi sebenarnya. Seni, memainkan emosi. Nah, tapi saya buat istilahnya, ini saya persiapan e-book saya juga. Saya namanya adalah, insya Allah kalau selesai dalam tahun ini, saya buat buku namanya adalah Tips Gendam Copywriting. Jadi bagaimana cara mempengaruhi, aduh ini jalan sendiri. Gitu ya, cara tips gendam copywriting. Nah, apa saja gitu ya, ada 4. Jujur, ini ya Bu ya, supaya nggak ketipu tadi, hipnotis, traffic yang tadi saya udah sama delivery. Tadi udah saya jelaskan gitu ya di awal. Jadi jujur ya nggak bohong, tapi kalau belanja di e-commerce Bu rata-rata insya Allah jauh lebih aman Bu di Shopee, Tokopedia, asal jangan di IG ya Bu ya. IG itu masih dalam tanda kutip Facebook, apalagi banyak penipuan yang di situ. Jadi sebenarnya kalau dulu sebelum ada Shopee Rekber, saya belanjanya di Kaskus Bu, salah satu komunitas besar. Tapi banyak penipuan. Terus solusinya gimana? Dulu namanya Rekber, Bu, rekening bersama. Jadi saya kalau mau transaksi ke rekening bersama, baru barangnya dikirim. Kalau ini sudah, oh ya barang dikirim, baru uang itu masuk. Sama sekarang dengan Tokopedia, uang itu masih nyantol di Tokopedia ketika kita transaksi. Ketika kita ngeklaim barangnya salah, nggak apa, segala macam, uang itu akan kembali. Itu jadi satu keamanan. Nah, ini prepare-nya Bu. Nanti bisa dilihat di ini, kebetulan saya sudah bawa acaranya, nanti saya share di YouTube-nya gitu ya. Ada jenis produknya apa, kemudian market, pasar, bahasa, dan open minded. Bahasa ini pun juga sama Bu. Nah, ini saya cerita ini, saya belajar copywriting tapi kebetulan ibu saya ketipu copywriting, kena gendamnya copywriting, kena mantranya copywriting gitu ya. Iya, maaf menyela sebentar ya Pak. Itu berarti di market atau pasar online, pasar digital itu juga bermacam-macam jenisnya ya. Betul. Seperti kalau di pasar di pasar nyata itu mungkin ada toko A, toko B, toko C. Betul. Itu ya. Betul. Kualitasnya misalnya Bukalapak dan lain sebagainya itu yang sudah sudah merek, sudah kalau sekolah kan sudah terakreditasi, mutunya sudah. Betul. Ada itu. Saya juga pernah tertipu, Pak. Saya itu ada iklan itu tutup meja makan itu kelihatannya bagus, harganya dari luar negeri, promonya seperti itu. Ternyata setelah datang barangnya tidak sesuai dengan kenyataan itu. Jadi saya sekarang kalau ke online, belanja online itu juga agak malas karena tertipu, harganya juga tidak murah ya. Ternyata hanya satu bunderan itu. Astagfirullahaladzim ya. Itu Pak. Memang seperti itu ya, market di digital itu memang ada bermacam-macam. Mungkin kalau di kenyataan ada matahari, ada dan lain sebagainya seperti itu ya. Terima kasih ini atas penjelasannya ya. Kalau saya lebih prefer Bu sebenarnya Bu, kaitannya dengan keamanan. Kita lebih prefer kepada e-commerce yang terpercaya. Jadi kalau IG, Facebook, itu dalam tanda kutip, trust-nya atau kepercayaannya jauh lebih agak berkurang. Karena apa? Satu, kita langsung direct. Customer itu langsung direct.
Bisa jadi saya langsung transfer ke rekening tersebut, tiba-tiba ngilang, Facebook-nya ngilang, IG-nya ngilang, atau barang yang dikirim tidak sesuai. Tapi kalau di e-commerce yang terpercaya, Shopee, kemudian Tokopedia, Bukalapak, Lazada, semua ditampung dulu. Begitu Ibu menyatakan bahasanya, barang ini loh nggak sesuai dengan yang digambar, tidak sesuai apa, kita bisa langsung klaim, Bu. Dan Tokopedia lah yang bertanggung jawab sebenarnya. Uang kita kan sebenarnya ketika transfer itu kan transfernya nggak langsung ke customer, Bu, ada di Tokopedia-nya. Atau istilahnya dulu kalau di Kaskus, rekber, rekening bersama. Seperti itu. Oke. Jadi ini copywriting itu template yang tadi di WA-nya Pak Anton gitu ya. Jadi kuncinya harus memainkan emosi. Tapi yang saya lebih tekankan ini template-nya WIFM gitu ya. Ada storytelling. WIFM itu sebenarnya apa sih untungnya kalau kita mau jualan itu? Jadi kita memposisikan kita sebagai audiens. Kita harus memposisikan sebagai audiens. Ya, nah ini. Nah, kenapa harus nge-vape? Nah, apa untungnya kalau kita mau jualan vape ini contoh? Apa sih untungnya? Oh, enak lebih dari rokok, apa lebih hemat, apa segala macam. Kita memposisikan kita sebagai ini. Itu kalau kita pakai template WIFM. What's it for me? Apa sih untungnya buat aku kalau mau beli produkmu? Awareness-nya tadi. Ya. Kemudian ada storytelling. Wah, ini kalau ibu-ibu, kalau storytelling ini di Facebook, di IG, baca-baca ini Ikatan Cinta, wah itu kan paling seneng ya. Apalagi kalau lihat ceritanya. Kadang-kadang kalau kita di scroll bawah, ada di Facebook itu cerita. Pada waktu itu malam hari suami saya pulang ini, oh ramai ceritanya Bu, panjang ceritanya dibaca, terus ujung-ujungnya jualan itu Bu. Itu copywriting Bu. Setelah saya mau minum jamu herbal ini dan ini suami saya sekarang tidak pernah pulang malam bla bla bla. Itu story. Kita kebawa, wah bagus ya. Wah ini bener ya. Wah ini sama kasusnya sama kayak di kita. Wah saya coba deh beli. Nah, itu kena sudah Bu. Kena story-nya copywriting. Nah, ini yang paling ampuh Bu. Jadi nanti kalau ini saya gurunya di sini Bu, Russell Brunson namanya. HSO, hook story offer. Jadi hook itu adalah seperti kail, clickbait gitu ya, mancing gitu ya, dengan kata-kata yang ini, ingin kurus tapi tetap ingin diet tapi makan tetap turun 7 kilo. Oh, orang langsung lihat. Wah, ini udah kena hook, kena klik dulu. Kemudian baru kita masukkan ceritanya. Setelah itu baru ke offer. Offer itu ini mental atau ininya kita dimainkan. Scarcity, kalau Anda tahu, kesempatan terbatas, gitu ya. Ya, jadi beli sekarang juga dapat promo 50%. Scarcity. Wah, oh iya, kalau beli sekarang dapat 50% ya. Oh, harganya 1 juta dicoret tinggal 100.000. Kalau jualan formulir harganya 500.000 dicoret jadi 250. Kesempatan terbatas khusus hari ini saja. Wah, ini scarcity, kelangkaan. Terus kemudian urgensi. Kegawat daruratan ini yang seninya tambah udah baca story-nya, wah ini saya harus beli sekarang ini, kalau nggak saya beli sekarang ini nanti habis barang. Ini yang salah satu korbannya adalah kebetulan orang tua saya beli panci kebetulan, pancinya 500.000 dipotong jadi harganya 100.000. Khusus kesempatan khusus hari ini, mati-mati pengen beli. Padahal saya refresh lagi waktu mundurnya itu berubah lagi. Biasanya tambah ini ada waktu mundur. Wah itu urgensinya, scarcity-nya, kelangkaannya sudah dimainkan. Orang kalau sudah kena hook, baca story-nya, sudah over, emosinya sudah dimainkan, wah ini sudah, pasti dia akan beli biasanya. Rehat. Ya, ini contoh-contohnya saja, kopi sederhana, ini ya, memberi informasi, nah, ini iklan-iklan Ibu ya, sederhana. Sebelum mulai ada beberapa barang yang bisa dipersilakan nih. Kisahnya tidak harus dramatis, hanya harus menarik bagi target. Ini contoh-contoh copywriting. Bos tolong dong, ada apa? AC di rumah saya tidak dingin, makanya pakai Polytron. Nah, ini plaster nomor 1, branding contoh. Ini adalah kopi superlatif, dengan cara yang bisa dibilang agak lebay. Boleh lebay, boleh. Harus punya klaim superlatifnya. Kemudian ini juga kopi imajinatif, di mana kita dibawa dalam tulisan itu minuman ini ada manis-manisnya.
Padahal ya kalau saya minum ya nggak ada manis-manisnya, kecuali saya habis makan permen gitu ya, jadi manis. Ya, lihat saya aja Mas Anto. Ya, ya itu yang bisa Sama saya share karena keterbatasan waktu. Terima kasih. Mungkin kita bisa sering-sering saya kembalikan ke Pak Mas Anton. Monggo silakan. Terima Ampun dan kasih sudah Pak overload. Oke. Mm-mm. Oh, berarti kalau misalkan ada SMS Papa minta pulsa itu termasuk gendam gitu ya? Atau gimana itu? Ya, jadi itu termasuk yang paling heboh, bukan hanya itu. Tapi sebelum itu kita pernah rame. Mungkin Ada Bapak Ibu kecelakaan masih itu. ingat ya. Teknik copywriting itu sudah baik video maupun tulisan, nggak hanya ini. Masih ingat nggak dengan iklan klinik Tongfang? Tongfang, klinik Tongfang, yang meme-nya banyak. Saya sudah sakit sekian lama, diabetes, saya sudah pergi kemana-mana di video itu. Iklannya luar biasa pada waktu itu. Dan waktu itu sempat diprotes oleh pihak ID, kalau nggak salah. Jadi kedokteran sepi, banyak yang ke Tongfang. Kena copywriting-nya semua itu sebenarnya. Akhirnya di meme. Dulu saya sudah berobat kemana-mana, bisul saya. Setelah berobat ke klinik Tongfang, saya sudah sembuh dan tidak ini. Dia bisa. Dulu anak saya Ini ada pertanyaan Mas Anto. Oke, gimana? Ada pertanyaan, batas kewajaran promosi itu seharusnya bagaimana? Karena khawatirnya nanti menjadi bumerang kalau tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, Saya ulangi, batas kewajaran promosi agar tidak menjadi bumerang sesuai dengan ekspektasi, maksudnya begitu. Oke. Jadi kalau saya kasih di tipsnya copywriting, kita harus jujur dan sesuai dengan ekspektasi apa yang ada di lapangan. Boleh lebay, tapi diingat kemampuan kita. Value proposition ketika kita buat BMC, bisnis model kanvasnya pun juga kita sudah dilebarkan. Kalau kita ngomongnya akreditasinya A, ya sudah A, gitu ya. Jangan, akreditasi kita B. Tapi kita nggak boleh ngomong promosi itu akreditasi A. Karena nanti ketika kita ketemunya nanti dengan WOM, promosi itu akan kalah dengan WOM sebenarnya. Word of mouth, getok tular bahasa Jawanya. Ojo percaya iklannya itu bujuk, aneh-aneh ya. Kalau WOM lebih bahaya lagi, diposting sama dia, yang lihat seluruh banyak lagi. Kalau WOM kan hanya orang-orang yang kenal aja, word of mouth-nya. Tapi kalau sudah ngomongnya WOM, makanya kan di iklan-iklan itu biasanya ada testimoni, walaupun itu bisa dibuat. Tapi testimoni begitu orang itu nggak seneng, dia posting, wah itu akan jadi bumerang buat iklan kita. Itu yang harus batas kewajaran adalah sesuai dengan apa yang ada. Kalau di sekolahnya ada lapangan basket, jangan ngomong ada kolam renang. Wah nanti bahaya, nggak boleh iklan ini bahaya, bumerang itu jadi bumerang. Jadi ekspektasinya ketika kita jabarkan, biasanya kita di awal BMC dulu. Setelah kita kenal TOFU, MOFU, BOFU, kita jabarkan dalam BMC. Biasanya kalau tahun-tahun anggaran baru gini, kita sudah buat plan-nya, blueprint-nya melalui BMC, bisnis model kanvas. Dan tanggal-tanggal penting kita sudah catat. Tanggal sekian ini ujian, tanggal ini apa. Nah, ini sebelum ujian biasanya anak-anak ini perlu ini ada proses untuk apa ini namanya tryout atau kita buat gratis, ikut kursus gratis. Nah, dapat sertifikat untuk persiapan ujian. Nah, itu tanggal-tanggal penting kita sudah susun semuanya di Excel. Dan tim digital marketing sudah siap. Seperti itu. Jadi semua terintegrasi menjadi satu. Awal memang dari BMC. Dan iklan pun juga harus sesuai ekspektasi. Konten kreator pun juga buat videonya, kondisi kampus, kondisi apapun, juga harus sesuai dengan realitanya. Karena yang bahaya begitu iklan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, nah itu akan jadi WOM-nya yang bahaya. Itu sih, Mas Anton. Siap, mantap. Matur sembah nuwun Mas Anto. Mungkin rekan-rekan belum paham betul untuk nomornya ini apakah aktif WA-nya atau bagaimana Mas Anto? Oh, WA aktif. Ya. WA aktif. Ya, sesuai yang di link jalan ini ya, bisa disebutkan nggak apa-apa Mas Anto atau di chat aja nanti. Oke, boleh. Lalu termasuk Instagramnya supaya nanti bisa menambah followers dan mendapatkan recommended yang bagus. Jadi sebenarnya saya bangun personal branding ini di 2 tahun terakhir ini. Saya bangun personal branding gitu ya.
Jadi di media maupun dimanapun, saya coba bangun dengan hashtag, kekuatan hashtag, kemudian menulis dimanapun, gitu ya, memperbanyak atau memperkaya dengan personal branding. Jadi di sekolah pun juga sama nanti. Ya apa sih caranya cari sekolah terbaik? Sekolah terbaik SMK Pacitan. Nah, ini menarik. Kalau saya kan personal brandingnya, ketik Haryadi Yutanto di Google, insya Allah nomor 1. Itu adalah saya semua. Mulai dari penulisan, riset, apa segala macam, ya munculnya nama saya semua. Itu sih biasanya. Dan kalau tidak salah kemarin sudah sempat untuk membuat link pemilihan ketua RT atau RW itu lah ya, melalui apa Ya, online ya, jadi kalau nggak salah. Saya kemarin idenya adalah kalau di dosen itu kan ada tridharma namanya, pendidikan, pengajaran, kemudian ada abdimas dan ada penelitian. Salah satu penelitian dan abdimas saya adalah membuatkan e-voting sebenarnya. Itu juga lumayan saya share. Lumayan viral juga. Nah ini jadi beberapa waktu lalu saya buat voting untuk pemilihan RT, gitu ya, di pemilihan RT. Cuman ini sempat di take down karena ada pemilihan wali kota beberapa waktu lalu karena saya tidak mau ikut dalam, saya nggak mau masuk dalam ranah politis, gitu ya. Jadi ini sempat jadi rame karena mau diklaim oleh salah satu pasangan bahwasanya ini adalah salah satu yang ada di Diapat. Tapi ini sebenarnya pure idenya adalah dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Seperti itu. Oke, Mas Anto mungkin kalau tidak salah ini ada apa itu? Mau ngasih giveaway atau apa Ya, tadi katanya? Oke, saya ada giveaway untuk 1 orang. Bapak Ibu, mungkin ini pun juga sama, mungkin sudah familiar ya Bapak Ibu kalau di edukasi kita mainan game Kahoot. Sudah pernahkah main game Kahoot? Belum pernah? Sepertinya. Saya biasanya kalau sama teman-teman mahasiswa di akhir sesi saya selalu buat game. Dan sama, kalau dulu offline saya belikan coklat gitu ya. Kalau sekarang saya berikan OVO atau GoPay. Oke, sebentar saya siapkan dulu. Mungkin ada 5 pertanyaan. Nanti satu pemenang akan mendapatkan giveaway dari saya. Untuk rekan-rekan yang biasa pakai laptop atau handphone juga bisa ya Mas Anto? Bisa, nggak ada masalah. Bisa. Ya, silakan. Ini biasanya saya mainan game sama teman-teman mahasiswa biar nggak jenuh biasanya. Saya biasanya di akhir itu kalau saya kemarin biasanya di kuliah saya dengan teknologi ini ya, pakai game gini 100% absen ya, insya Allah masuk terus di kelas saya. Jadi kalau biasanya bolong-bolong gitu ya, kalau sudah tahu saya yang ini, karena saya buat game biasanya, kalau nggak game, saya kasih, sekarang ini di Zoom harus on cam semua, baru boleh ikut kuis. Kuis saya di akhir. Jadi bentar saya siapkan dulu. Ada 5 pertanyaan. Nah, Bapak Ibu bisa kahoot.com. Saya ketik di kahoot.com di browser Bapak Ibu. Jadi soalnya ada di layar. Oh, ini harus 2 ini sih biasanya, tapi 1 aja bisa. Pakai handphone aja lebih enak mungkin. Ada yang sudah bisa masuk kah? Rekan-rekan? Di grup kan ya Pak Anton. Ya, sampun. Tinggal klik. Udah. Ini Bu, silakan dimasukkan kode PIN-nya ini Bu, 3548642. Sudah saya kok sudah terhapus 354 ya? Ya. 3548642. Silakan dimasukkan namanya.
Ada 5 pertanyaan terkait yang saya jelaskan barusan. Jadi ada 5 pertanyaan dan nanti satu orang akan mendapatkan giveaway dari saya. Pak Didi bisa masuk ikut, Pak Mbak Nurul sudah bisa. Mbak Nining Biasanya mungkin kalau juga. kuis Bu Yusi itu. Belum bisa Pak, masih beranda awal. Oh, masih beranda awal. Harus sign up dulu ya. Lambat ya. Mas Anto, bisa dibimbing Mas Anto? Iya. Karena rekan-rekan masuk di beranda dulu katanya. Bagaimana? Bentar. Jadi Bapak Ibu, bentar. Saya share di slide yang berbeda ya. Bentar. Linknya tadi berapa? Ada di kolom chat, Pak. Dipilih play langsung, Pak. Bapak Ibu, ini dipilih play. Nah, kemudian masukkan PIN-nya. PIN-nya tadi diklik play ya, Bapak Ibu ya. Setelah buka kahoot.com, diklik play. Ini kelihatankah Bapak Ibu? Play ini. Play Ya, atau sit up? play. Yang play, Bu, yang play. Yang play ya. Ya, Iya, yang play. Nah, masukkan kode PIN-nya. Nanti kode PIN-nya ada di kolom chat. 354 baru kohot enter 8642. Iya, PIN. Sudah? Ya. 354 8642. 42. Di enter. Pakai Nah, play. dimasukkan nama. Silakan masukkan namanya Bapak Ibu. Nah, boleh gini. Mbak Yusi sudah bisa masuk kira-kira Mbak Yusi? Terus di oke, udah ditunggu. 354 Nining 354 Bu Nining. 86 Nah, ini yang sudah masuk, Bu Nurul, Pak Didi. 42. Sudah. Telusuri. 354 8642. Ya, di oke, Bu. Di oke saja. Oke, ya, di oke, klik oke, Bu. Oke, jadi pertanyaannya nanti akan muncul di layar. Ini Bu Francisca udah masuk. Akan muncul di layar kalau Bapak Ibu pakai handphone. Jadi nanti tinggal diklik jawabannya ada di gadget atau di laptop Bapak Ibu masing-masing. Ada berapa orang ya pesertanya, Mas Anton? Sebetulnya ada 16, mungkin ada beberapa yang masih mencoba sih. Ya, oke. Nggak apa-apa. Ya, kita tunggu aja. Bagaimana Bu Surtini? Bisa? Belum. Kok nganu Belum. email juga ya, akun ya? Saya ulangi, Ibu. Jadi, coba pelan-pelan di dulu. Buka Kahoot dulu, Bu. Sudah, ya. Tadi sudah. Sudah masukkan PIN 3548642 ya? Ya, ini kan 354. Ya, 354 8642. 42. Di enter, Bu. Klik enter. Terus masukkan nama. Nickname itu masuk nama, Bu. Namanya Ibu. Ini contoh ya, nama saya atau namanya Mas Anton. Diklik OK. Nanti akan muncul. Sudah. Terus ditunggu. Nanti aba-aba soalnya dari saya. Bu Yusi sudah. Yusi cepet kok itu biasanya. Pak Dwi juga sudah. Tidak ada tulisan enter ya? Ya, di enter, Bu. Bu Asih juga sudah. Bu Asih sudah.
Kok Sampun, keluaran sampun. ya? Service center Miyako. Pak Anang juga sudah. Nanti saya tak belajar sama Bu Yusi aja lah. Nggih. Bu Nining mungkin kalau mau masih ikut boleh, masih bisa. Oh ya, sudah. Sudah Mas Anto? Sudah semuanya. Saya sendiri yang enggak. Nggih, sampun. Baterainya maaf ini habis. Oke. Ya, sambil Jadi dicas. teknisnya Saya juga Bapak ngecas, Ibu, kalau pakai dua device, ya soalnya ada di Zoom, jawabannya ada di gadgetnya Bapak Ibu sekalian. Ya nanti tinggal dipilih aja, ditekan. Waktu persoalnya ada 5 soal. Waktu soalnya persoalnya 20 detik. Gitu ya. Oke. Saya akan ambil satu pemenang untuk giveaway. Oke, jadi nanti Bapak, ini gratis ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa digunakan di kelas gitu ya. Kalau Zoom online apa ini bisa digunakan. Oke, bisa saya mulai? Sudah ya Mas Anton? Saya mulai? Monggo, Oke, silakan. saya start. Oke. Oke, pertanyaan pertama, berikut adalah contoh e-commerce di Indonesia. Silakan klik jawabannya di handphone atau di gadget yang tadi udah daftar. Silakan diklik salah satu contoh, kecuali. Silakan dijawab, diklik jawabannya, diklik di handphone atau di gadgetnya. Hati-hati ada kecuali. Kecuali ya, ada satu yang Wah, kecuali mantap. kayaknya. Gojek termasuk e-commerce Saya juga. bisa Ya, ya ini. langsung ngeklik ya di layar ya. Ya, di layarnya, bukan Ya, di bisa. layar Zoom, Bu. Di layar yang tadi daftar, di handphone atau di Zoom-nya yang daftar tadi. Di browser yang satunya. Oke. Ada yang kena gendam ini Mas Anto, ada Ya, yang kena gendam ini. kena kecuali kena Gojek. Oke. Next. Lanjut. Ya, peringkat pertamanya adalah Bu Nurul, Pak Ya, Didi, Bu hebat. Francisca, dan Pak Anang, gitu ya, soal pertama. Saya kalau bisa masuk saya juara loh. Oke, soal kedua sekarang. Strategi sales atau marketing funnel. Apa saja yang tadi sudah saya jelaskan? Hati-hati. Apa saja? Strategi sales atau marketing funnel. Ayo dijawab, ayo dijawab, ayo dijawab, ayo. Strategi sales marketing panel. Ya. Hati. Loh, ada yang kena gendam lagi nih Mas Anto. Ada yang kena gendam, gitu ya. Ada yang kena gendam. 3 orang kena gendam. Modu, tofu, bofu. Bukan. Yang benar adalah top funnel atau tofu. Middle funnel atau mofu. Dan bofu adalah bottom funnel. Oke, next. Hati. Wah, Bu Francisca. Bu Francisca langsung naik, gitu ya. Mantap. Oke, next. Pertanyaan ketiga, ada berapa teknik template copywriting? Template-nya tadi, PI1F, story, sama apa tadi yang terakhir, gitu ya. Ada berapa tekniknya? Ya, ada 3. WIFM, apa untungnya sih buat gua? Story, sama HSO punyanya Russell. Template-nya. Oke, next. Wah, Pak Wah, Didi. sekarang Pak Didi yang merasa baik. Oke, ini Mbak Didi ini bahasanya lakon menang Kerry, gitu ya. Asik. Lakon menang Iya, Kerry. ini kayaknya Pak Didi ini lakon menang Kerry, beneran ini. Semangat Pak Didi, semangat Pak. Oke, next. Pertanyaan keempat. Dropship merupakan salah satu bisnis yang tanpa memiliki stok barang. Benar atau salah? True atau false? True untuk benar, false untuk salah. Hati-hati Dropship jangan kena merupakan gendam. salah satu bisnis tanpa memiliki stok barang. Ya, Wah. ya udah benar semua. Kan nggak perlu kita punya stok. Yang penting kan saya Betul. pun suruh kirim. Modal pulsa bisa, Pak. Ya, modal pulsa bisa, pakai data juga bisa. Bisa. Mantap.
Ye, kita lihat klasmen. Oh, masih Wah, Pak bener Didi. nih. Ya. 2 kali. Oke, ini penentuannya nih. Ayo Bu Francisca. Ini Semangat, Bu. penentuannya antara Pak Didi, Bu Francisca, sama Bu Yusi. Ini masih ada peluang di pertanyaan terakhir untuk mendapatkan giveaway dari saya. Satu orang yang juara 1 dapat giveaway. Nanti bisa pilih OVO maupun GoPay ya. Monggo, boleh pulsa juga nanti. Nah, pertanyaan terakhir. Nah, ini fokus nih. Nah, ini Pak Didi, Bu Francisca, fokus sama Bu Yusi atau Pak Bu Yusi ya? Oke. Bu Yusi, Bu Yusi. Pertanyaan terakhir. Apa yang dimaksud dengan hook pada teknik copywriting? Nah, ini tadi kalau perhatikan ininya tadi pasti tahu apa ini hook? Apa sih sebenarnya hook? Branson gitu ya. Apa hook itu? Nah, ini rame nih. Oh, ini kayaknya Pak Didi udah tenang-tenang ini kayaknya udah jawab ini Pak Didi. Saya udah santai ini kayaknya udah jawab. Umpan ya. Umpan. Ya, Bill atau kail yang benar. Satu orang yang menang. Ya. Dapat dia? Ya. Apa dia? Dapat umroh OVO. Amin. Wah, Bu Yusi. Bu Yusi. Selamat ke Bu Yusi. Luar biasa. Luar Kail sama biasa umpan Bu sama Yusi. loh itu. Iya, kailnya klik Bill. Nggak ada kail, nggak ada umpan, saling Selamat. Hooknya Ya. kailnya, G. Bu Yusi. Ya. Bu Yusi mungkin bisa nanti bisa kontak ke WA saya, gitu ya. Nanti saya bisa kirim giveaway-nya. Tenang aja Bu Yusi, nanti nggak tipu-tipu kok Mas Santo ini. Oh, nggak tipu-tipu saya. Ya, saya nggak tipu-tipu. Matur sembah nuwun Mas Santo, terima kasih banyak. Terima kasih Ilmunya banyak. yang bermanfaat. Nanti mohon materinya bisa di-share ya, biar teman-teman juga bisa belajar. Oke. Nanti saya akan share materinya ke Mas Anton ya. Ya, siap. Oke. Terima kasih ya. Bapak Ibu semua, boleh kontak saya tanya-tanya, ada di nomor WA. Terima kasih Mas ya. Anton. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada penjelasan saya yang mungkin kurang. Terima kasih banyak. Salah, mohon maaf. Terima kasih. Selamat Terima pagi. kasih. Sampai ketemu Assalamualaikum. ya. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat selalu semua. Saya boleh izin? Iya. Boleh Mas Santo, silakan. Ini bisa diaplikasikan di pembelajaran ya. Ya, bisa boleh ada di YouTube saya, Bu. Kalau mau di pembelajaran bisa dicari, ada di YouTube saya. Itu materi-materi perkuliahan juga sama, ada semua di situ. Anak-anak bisa seru ini. Iya. Terima kasih Pak ilmunya ya. Bagus ini, Bu. Terima Iya. kasih. Kahut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. sehat selalu. Ya.